mencari dukungan. Suara dentingan sendok dan cangkir kopi memenuhi ruangan. Aroma kopi hitam yang tajam bercampur dengan wangi kue yang baru matang. Kafe kecil itu ramai, tapi tidak terlalu bising. Suasana yang pas untuk pengunjung mencari ketenangan. Henny berdiri di balik meja bar, mengenakan celemek hijau tua dengan logo kafe di dadanya. Tangannya cekatan menuang susu ke dalam cangkir, menciptakan pola hati yang tidak sempurna. "Yah, jelek lagi," gumamnya sambil menghela napas. "Gak usah dipikirin, Hen. Kadang yang jelek itu justru yang paling tulus." Henny menoleh. Di sebelahnya berdiri seorang wanita sekitar awal 20-an. Rambutnya diikat ke belakang dengan asal-asalan, dan wajahnya dihiasi senyum lebar yang tampak lelah tapi tulus. Wanita itu bernama Dewi, salah satu senior di kafe tersebut. "Gua udah nyoba bikin pola hati 5 kali, tapi tetap kayak daun busuk, Mbak Dewi." "Ya udah, bikin pola daun aja. Daun juga kan simbol kehidupan, lebih bermakna tuh." Henny tertawa kecil. Tawa yang sudah lama tidak ia rasakan, membungkuk dan menatap Leten. "Tapi serius, ini lebih mirip daun talas sih." "Ha!" "Mbak jahat banget ya, udah tahu gue masih belajar." "Bukan jahat, Neng. Realistis aja." "Tapi ya, semua orang mulai dari nol kok. Gue juga dulu bikin latte art mirip noda kecap." Keduanya tertawa bersama, tapi tawa Henny tiba-tiba mereda. Wajahnya berubah serius, matanya menatap cangkir kopi di depannya. Dewi memperhatikan perubahan ekspresi itu. "Kenapa, Hen? Lo tiba-tiba diam gitu, kayak ada yang nyangkut di tenggorokan." "Mbak Dewi, menurut lo, bisa nggak sih orang kayak gua berubah bener-bener?" Dewi berhenti sejenak, melirik Henny dengan tatapan yang lebih dalam. Ia meletakkan cangkir yang sedang ia bersihkan dan bersandar di meja. "Orang kaya lo? Maksudnya gimana? Lo pikir lo siapa, Hen? Kriminal kelas kakap? Gembong narkoba?" "Enggak, tapi gue udah ngelakuin banyak kesalahan, Mbak. Gue ninggalin keluarga, ngecewain orang yang peduli sama gue. Gue pernah jadi orang yang hina banget." Mata Henny mulai berkaca-kaca. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan air mata agar tidak jatuh. Dewi memperhatikannya dengan seksama. "Hen, kalau semua orang yang bikin kesalahan dibilang hina, nggak bakal ada orang baik di dunia ini. Semua orang pernah salah, bahkan orang yang sekarang kelihatan paling suci." "Iya, tapi kesalahan gua nggak kecil, Mbak. Gua pernah ngancurin rumah tangga orang." Seketika suasana berubah sunyi. Henny menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dewi terdiam sejenak, tampak berpikir. "Lo tahu nggak, Hen? Gua dulu juga pelakunya." "Maksud Mbak?" "Dulu gua pernah pacaran sama suami orang. Gua nggak tahu awalnya dia udah nikah. Begitu tahu, gua udah keburu jatuh hati. Bodohnya gua nggak mundur, malah terus lanjut." Henny memandang Dewi dengan mata melebar. "Terus ngapain?" "Gua diputusin sama dia. Katanya dia mau balik ke keluarganya." Klise banget kan? Gue nangis seminggu, marah, kecewa. Tapi ya, akhirnya gue sadar ngapain juga gue buang air mata buat orang kayak gitu. "Tapi Mbak bisa nerima diri sendiri?" "Awalnya enggak, Hen. Gue nyalahin diri gue terus-terusan. Tapi akhirnya gue sadar satu hal. Kalau kita terus-terusan nyalahin diri, kita nggak bakal bisa maju. Kita cuma muter di tempat yang sama." Kata-kata itu menusuk hati Henny. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Konflik dan tegangan. 2 jam kemudian, kafe mulai sepi. Pengunjung berkurang, hanya tersisa 1-2 orang. Henny dan Dewi duduk di kursi belakang, masing-masing memegang secangkir teh hangat. "Jadi, lo mau terus lari atau mau berhenti lari, Hen?" "Gue udah berhenti lari, Mbak. Sekarang gue cuma takut Aka nemuin gue." "Aka itu cowok yang lo ceritain dulu ya, yang ngontrol lo kayak lo barang." Henny mengangguk. Matanya menatap kosong ke lantai. "Kalau dia datang ke sini, gue sendiri yang bakal ngusir dia." "Serius, gue nggak bercanda." "Mbak, jangan. Aka itu bukan orang yang gampang dihadapi." "Lo pikir gue takut sama laki-laki kayak gitu? Hati gue udah ditempa lebih keras dari besi, Hen. Lo tenang aja, kalau dia datang, kita hadapin sama-sama." Air mata Henny mengalir lagi. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ia merasa ada kekuatan yang ia dapatkan dari Dewi. "Makasih, Mbak Dewi. Beneran, makasih banget. Udah.
Jangan cengeng terus, ini kafe, bukan sinetron. Nanti pelanggan kabur semua. Keduanya tertawa. Suara tawa Henny kali ini lebih keras dan lebih lepas. Malam itu, setelah pulang dari kafe, Henny duduk di kasurnya. Ia memikirkan semua yang Dewi katakan. Ia membuka ponselnya dan menulis pesan kepada Ridwan. Wan, maafin aku ya. Maafin aku atas semua yang aku lakuin dulu. Aku tahu aku salah. Sekarang aku cuma pengen berubah. Aku udah mulai kerja, udah nggak lari lagi. Aku cuma pengen lo tahu itu. Tak butuh waktu lama, ponselnya bergetar. Nggak perlu minta maaf, Hen. Gue udah maafin lo dari dulu. Yang penting, jangan nyerah. Kalau lo butuh sesuatu, gue di sini. Air mata Henny mengalir lagi, tapi kali ini air mata kebahagiaan. Ia merasa bahwa dukungan itu nyata. Bukan hanya dari Dewi, tapi juga dari Ridwan, dari Rina, bahkan dari dirinya sendiri. Pagi itu, Henny berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Ia mengikat rambutnya dengan rapi, mengenakan celemek hijau tua kafe, dan menatap wajahnya dengan tatapan baru. Lo nggak sempurna, Hen, tapi lo udah cukup kuat. Ia tersenyum kecil pada bayangannya sendiri. Udah waktunya gue berhenti ngelawan bayangan gue sendiri. Dengan langkah ringan, ia keluar dari kamar. Di luar, mentari pagi bersinar hangat, seolah ikut menyambut hari baru untuk Henny.